Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di channel Manajemen B 2019 UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin, NIM 902011119077 dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Baik, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan di sini tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Pertama itu, menurut teori keuangan Keynes ada 3 poin, yaitu tujuan masyarakat untuk menggunakan uang, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan masyarakat untuk menggunakan uang, pastinya kita tahu bahwa masyarakat itu menggunakan uang untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dan sebagai alat transaksinya jika membeli sesuatu. Faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga yaitu kebutuhan dana, tingkat laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, dan produk yang kompetitif. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara yaitu akan menimbulkan kenaikan penawaran uang pada tingkat yang sama dan penurunan penawaran uang yang juga menurunkan tingkat yang sama. Selanjutnya, peranan uang dalam perekonomian. Ada 2 hal, yaitu menurut teori Friedman dan kelemahan teori Keynes. Menurut teori Friedman, dia berpendapat bahwa pertambahan penawaran uang dapat menimbulkan kenaikan harga maupun kenaikan pendapatan nasional secara real. Kelemahan teori Keynes yaitu bahwa analisisnya tidak memberikan efek perubahan penawaran ke atas tingkat bunga yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Ada 2 kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif yaitu untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif yaitu langkah-langkah bank sentral yang dilakukan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Hal-hal yang mencakup dalam kebijakan moneter kuantitatif yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini tujuannya dilakukan supaya bank sentral dapat membeli surat-surat berharga serta dapat dilaksanakan dengan sukses dengan diwujudkannya keadaan-keadaan seperti tidak memiliki kelebihan cadangan dan perekonomian tersedia cukup banyak. Yang kedua yaitu mengubah suku bunga dan suku diskonto. Mengubah suku bunga dan suku diskonto yaitu supaya bank sentral dapat menetapkan suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut yang digunakan untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dalam tingkat kegiatan ekonomi. Selanjutnya mengubah tingkat cadangan minimum. Mengubah tingkat cadangan minimum ini yaitu supaya bank sentral efektif mengubah tingkat cadangan minimum dengan cara yaitu menetapkan bank-bank perdagangan yang dapat dan di dalamnya mempengaruhi penawaran uang. Selanjutnya, kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif ini mencakup 2 hal, yaitu pengawasan pinjaman secara terpilih. Pengawasan pinjaman secara terpilih ini dilakukan supaya bisa memastikan bank-bank sentral memberikan pinjaman dan investasi yang sesuai dengan diinginkan oleh pemerintah. Yang kedua, pembujukan moral. Pembujukan moral ini dilakukan supaya bank-bank perdagangan dapat mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau mengurangi pinjaman kepada sektor-sektor tertentu atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi ini mencakup 2 poin, yaitu dampak positif dan negatif, serta perbedaan mencolok yang terjadi sekarang ini. Apa saja dampak positif dalam kegiatan ekonomi negara sebelum pandemi COVID-19, yaitu peningkatan pendapatan nasional, standar hidup yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi, peningkatan neraca pembayaran, serta peningkatan peluang kerja. Sekarang dampak negatifnya, apalagi sekarang kita dilanda yang namanya pandemi COVID-19, yaitu adanya kerugian, kekecewaan, dan kemarahan bagi elemen masyarakat. Kenapa saya mengatakan 3 poin ini? Karena ini sangat penting. Sebagaimana kita tahu bahwa perekonomian negara, terutama masyarakat sekarang, yaitu berbeda-beda. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, dan ada yang dirugikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasti kita tahu bahwa lebih banyak adanya kerugian. Selanjutnya itu perbedaan mencolok yang terjadi sekarang ini. Perbedaan mencolok yang terjadi sekarang ini yaitu dengan banyaknya atau dengan terbatasnya sosial yang dilakukan masyarakat. Semisal pada bulan suci Ramadan ini kita tidak lagi merasakan bagaimana sih itu meriahnya kesenangan, kemeriahan dalam suci Ramadan. Di sini akan memberikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar. Banyak pedagang-pedagang ataupun kayak dunia bisnis usaha lainnya, kayak perhotelan, pasar tradisional, toko-toko yang omsetnya sekarang ataupun nilai jualnya sekarang menurun akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Misalnya kayak WTC, MTC, banyak yang sekarang ini ditutup akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Maka dari kita semua yang menonton video saya kali ini, marilah kita sama-sama menggunakan sebaik-baik waktu kita ini dengan berjualan atau berbisnis secara online. Sebagaimana yang kita lihat kebanyakan ini banyak orang-orang yang berbisnis online. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya, tawakal, ikhtiar, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholah, innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, serta tambahan cakupan-cakupan ataupun kayak motivasi. Mungkin saudara-saudara, teman-teman yang menonton video ini bisa termotivasi, bisa kembali ke jalan Allah lagi, bahwasanya kita di dunia ini hanyalah hidup sementara. Baik, itulah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi musta'an wal fiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.